Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang masjid, sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu memanjatkan puja syukur kepada Allah atas semua limpahan Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan rizki kepada kita. Allah masih memberikan jabatan kepada kita. Allah masih sayang kepada kita, kepada keluarga kita. Patutlah sebagai hamba yang cerdas, yang pintar, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti syafaatnya akan kita tunggu dan akan kita terima di yaumil akhir. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu terus istiqomah di jalan yang lurus, di jalan Allah, yaitu selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintah-perintah Allah yang selama ini kita lakukan itu adalah bagian kewajiban kita semua sebagai hamba, dan menjauhi larangan-larangan yang Allah perintahkan kepada kita, menjauhi minuman khamr, menjauhi seks bebas, menjauhi pergaulan yang di dalamnya ada dosa-dosa besar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika kelak kita meninggal dengan meninggal yang husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita masuk di bulan Rajab. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengambil dari surat Al-Baqarah. Di sana disebutkan begini: wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya adalah, ya Muhammad, ketika wa idza sa'alaka ibadi, ketika dari hambamu bertanya anni tentangku,
Jawablah Muhammad, fa inni qarib. Kata Allah, saya itu dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika dia berdoa, ketika dia meminta dan memohon, falyastad'ani falyastajibuli, saya mengabulkan. Sampaikan Muhammad, falyastajibuli wal yu'minu bi, teruskan beribadah, teruskan beriman, la'allahum yarshudun, karena mereka selalu berada dalam kebenaran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Baqarah ayat 186 ini menurut tafsir Syekh Nawawi Al-Balkani, setiap ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu selalu ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turunnya ayat itu. Syekh Nawawi Al-Balkani di dalam kitab tafsirnya, Syekh Nawawi Al-Balkani dalam tafsirnya menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah ini, sebab turun ayat ini dikatakan suatu ketika orang Badui datang menemui Nabi Muhammad SAW. Apakah Tuhan kita dekat? Itu kata seorang Badui. Sehingga kita berdoa dengan lirih atau jauh, sehingga kita berdoa dengan lantang. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi ada seorang Badui tanya kepada Rasulullah, apakah ketika kita berdoa dengan lirih, dengan lantang, Allah itu mendengar? Sehingga turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian di tafsir yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dekat itu adalah, ini tafsir dari ulama namanya Atta. Kemudian dia menjawab bahwa maksud dekat yang dinisbatkan itu adalah, qarib itu adalah, Allah bukan dekat dalam segi tempat, dalam segi makna, tapi yang dimaksud dekat ini adalah bahwa ungkapan Allah mendengar doa-doa kita. Allah itu cepat dalam mengijabahi permintaan hambanya. Itu dalam segi tafsir yang lain. Sehingga di sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita gundah gulana dengan masalah yang hari ini penuh dengan banyak masalah, Allah mengatakan tadi, wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib, saya dekat dengan hamba. Tapi ketika kita berdoa, kemudian kita tidak diterima, atau ada suatu ketika kita melamar kerja, melamar sebuah jabatan, kemudian tidak diterima, kita gagal, kita sudah berdoa, sudah ikhtiar, sudah tirakat, tapi Allah tidak mengabulkan, berarti doa kita tidak dikabulkan, tapi doa kita oleh Allah diberikan yang terbaik. Jika hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya belajar di pondok itu tentang kitab hikam itu sangat lama sekali. Hikam itu dikarang oleh Imam Al-Ghazali, kitab yang memang tasawuf sekali. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang betul-betul kekasih Allah, itu adalah kitab hikam. Maka di dalam kitab hikam itu ada makom syariah, ada makom hakikat, ada makom makrifat.
Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kebanyakan kita ini adalah posisi di mana? Apakah makom syariat? Apakah makom hakikat? Atau makom ma'rifat? Mungkin kalau kita pada posisi makom ma'rifat itu terlalu tinggi, sangat tinggi sekali. Karena makom ma'rifat itu sudah tingkatan zuhud, tingkatan orang yang tidak suka duniawi, dia sukanya ukhrawi, akhirat. Mungkin jauh ketika kita ingin pada posisi tingkatan makrifat. Tapi paling tidak hadir di sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai orang yang ingin selalu setiap hari itu akan baik. Karena orang yang tidak baik dari sebelumnya itu adalah orang yang merugi. Sehingga di sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di sana bahwa ketika ingin kita ini makom, kita ini meningkat dari duniawi, maka naiklah menjadi ukhrawi. Selama ini mungkin kita hanya di otak kita adalah dunia, tapi sisipkan akhirat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Disitulah makom kita akan meningkat sedikit demi sedikit. Yang kedua, kita ini biasanya fokus kepada makhluk, kepada teman, saya kepada hewan. Tapi bagaimana makhluk itu sangat mempunyai pengaruh yang buruk, sehingga tingkatkan kita ini bukan hanya vertikal tapi horizontal kepada Allah. Tidak hanya kepada makhluk tapi kepada Allah. Yang ketiga, kita ini selalu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu identik dengan setan. Sehingga hadis sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tipu daya setan itu sangat dahsyat sekali. Sehingga ketika kita ingin makom kita meningkat dari syariat ke ini, bikin kita ini minta imbalan. Kadang kita berdoa minta imbalan. Yang lebih parah lagi adalah kita bersedekah minta imbalan. Kalau sedekahnya 100.000, nanti dapatnya 1 juta. Hadirin, itu adalah pada makom syariat, kata Imam Al-Ghazali. Bagaimana kita meningkat kepada makom hakikat? Sedikit-sedikit, tidak usah banyak. Bahwa ketika sholat, dia sudah sholat menghadap kepada Allah. Wiritan, dia sudah wiritan. Berdoa, dia sudah berdoa. Bersedekah, dia sudah bersedekah. Berbuat baik kepada orang, dia sudah berbuat baik kepada orang. Tidak minta imbalan. Itulah sebenarnya makom hakikat yang kita inginkan. Apakah kita diterima atau tidak? Sehingga surat Al-Baqarah tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bahwa semua yang kita minta oleh Allah itu diterima oleh Allah. Kalau sudah kita pada makom hakikat, maka kita semuanya ikhlas dalam beribadah, dalam berbuat baik, bersedekah, berzikir, dan berbuat baik sesama manusia. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
العلماء اللهم لا تجعل منهم في قلوبنا ظلاما ونجنا بهم من أهوال يوم القيامة اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واجعل كلمتنا إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية اللهم ادفع عنا الوباء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم